Di tengah peta Eropa Timur ada sebuah wilayah kecil yang menyimpan banyak misteri. Sebuah negara yang tidak diakui oleh dunia internasional, tapi punya bendera, mata uang, dan pemerintahan sendiri. Dengan nuansa era Soviet yang masih kental. Inilah Transnistria, negara yang unik dan penuh kontroversi. Transnistria atau secara resmi disebut Pridnestrovian Moldavian Republic merupakan sebuah wilayah kecil yang terletak di Eropa Timur, tepatnya di antara sungai Dniester dan perbatasan Moldova-Ukraina. Meskipun Transnistria memiliki semua elemen sebuah negara seperti pemerintahan, bendera, mata uang, pasukan militer, dan sistem hukum sendiri, negara ini tidak diakui secara internasional. Sebagian besar dunia menganggap Transnistria sebagai bagian dari Moldova. Transnistria adalah wilayah yang secara resmi masih dianggap bagian dari Moldova. Namun sejak bubarnya Uni Soviet, wilayah ini menyatakan kemerdekaannya pada tahun 1990. Meskipun Transnistria telah memproklamasikan dirinya sebagai negara merdeka, namun Transnistria tidak diakui oleh komunitas internasional. Sebelum Uni Soviet runtuh, wilayah Transnistria memiliki hubungan erat dengan Rusia. Sejak abad ke-18, ketika Kekaisaran Rusia menguasai wilayah tersebut, Transnistria menjadi pusat industri dan militer yang strategis. Saat Moldova masih menjadi bagian dari Uni Soviet, banyak warga etnis Rusia dan Ukraina bermigrasi ke Transnistria, sehingga membuat wilayah ini lebih pro-Rusia dibandingkan dengan bagian barat Moldova yang lebih terpengaruh oleh budaya Rumania. Ketika Moldova mulai bergerak menuju kemerdekaan dari Uni Soviet pada akhir 1980-an, terjadi perpecahan antara warga Moldova dan kelompok pro-Rusia di Transnistria. Pada tahun 1990, Moldova mengadopsi bahasa Rumania sebagai bahasa resmi dan mulai menjauh dari pengaruh Soviet. Keputusan ini tidak diterima dengan baik oleh banyak warga Transnistria, yang sebagian besar adalah etnis Rusia dan Ukraina. Mereka khawatir bahwa Moldova akan bersatu dengan Rumania, sehingga mereka mendeklarasikan pembentukan Republik Moldavia Pridnestrovia atau yang lebih dikenal sebagai Transnistria pada 2 September 1990. Ketegangan antara Moldova dan Transnistria semakin meningkat hingga akhirnya pecah menjadi konflik bersenjata pada tahun 1992. Perang Transnistria berlangsung antara pasukan Moldova dan kelompok separatis Transnistria yang didukung oleh Rusia. Pertempuran ini berpusat di sekitar kota-kota seperti Bender dan Tiraspol dengan ribuan korban jiwa dari kedua belah pihak. Akhirnya dengan campur tangan Rusia, perang berakhir pada Juli 1992 melalui gencatan senjata yang ditandatangani oleh Moldova dan Rusia. Perjanjian ini memungkinkan pasukan Rusia tetap berada di Transnistria sebagai bagian dari misi penjaga perdamaian yang masih berlangsung hingga sekarang. Setelah perang, Transnistria tetap mempertahankan statusnya sebagai negara de facto yang terpisah dari Moldova. Namun tidak ada negara di dunia, termasuk Rusia, yang secara resmi mengakui Transnistria sebagai negara merdeka. Kehidupan di Transnistria berjalan layaknya di negara merdeka, meskipun wilayah ini tidak diakui oleh dunia internasional. Dengan ibu kota di Tiraspol, Transnistria memiliki semua elemen negara seperti pemerintahan, militer, mata uang sendiri, serta sistem pendidikan dan hukum yang berbeda dari Moldova. Namun karena statusnya yang tidak diakui, masyarakat di sana menghadapi berbagai tantangan unik yang tidak dialami oleh negara-negara resmi. Perekonomian Transnistria sebagian besar bergantung pada industri berat dan manufaktur yang merupakan peninggalan dari era Soviet. Pabrik-pabrik besar yang dulu menjadi bagian dari ekonomi Soviet masih beroperasi memproduksi barang-barang seperti baja, tekstil, dan elektronik. Meskipun demikian, karena tidak memiliki pengakuan internasional, Transnistria kesulitan melakukan perdagangan dengan negara lain. Sebagian besar ekspor mereka dilakukan secara tidak resmi atau melalui Moldova dan Rusia. Rusia juga memberikan bantuan ekonomi, terutama dalam bentuk subsidi gas, yang membantu Transnistria tetap bertahan meskipun secara ekonomi sangat rentan. Mata uang resmi Transnistria adalah rubel Transnistria yang tidak diakui di luar wilayah ini.
Uang ini memiliki desain unik dan hanya dapat digunakan di dalam negeri. Hal ini membuat masyarakat harus menggunakan mata uang asing seperti dolar Amerika, euro, atau rubel Rusia untuk transaksi internasional atau bepergian ke luar negeri. Selain itu, warga Transnistria juga memiliki akses terbatas ke sistem perbankan global karena bank-bank mereka tidak diakui oleh komunitas internasional. Kehidupan di Transnistria masih sangat dipengaruhi oleh warisan Soviet. Banyak bangunan, monumen, dan simbol era Uni Soviet tetap dipertahankan seperti patung Lenin yang masih berdiri di berbagai sudut kota. Dari segi politik, Transnistria dikelola secara otoriter dengan pemerintahan yang dikontrol oleh kelompok elit pro-Rusia. Partai yang berkuasa memiliki pengaruh besar dalam semua aspek kehidupan dan kebebasan berpendapat terbatas. Media di Transnistria sebagian besar dikendalikan oleh pemerintah dan oposisi politik sulit berkembang. Meskipun ada pemilu, hasilnya seringkali sudah dapat diprediksi karena dominasi partai yang berkuasa. Dalam kehidupan sehari-hari, warga Transnistria hidup dengan kondisi yang cukup stabil meskipun secara ekonomi tidak sejahtera. Harga barang dan layanan relatif murah dibandingkan dengan negara-negara tetangganya, tetapi pendapatan rata-rata masyarakat juga lebih rendah. Banyak warga bekerja di sektor industri, perdagangan kecil atau bahkan memilih untuk bekerja di luar negeri, terutama di Rusia dan Eropa, demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik. Transnistria menghadapi berbagai tantangan yang mengancam keberlanjutan eksistensinya sebagai wilayah yang beroperasi seperti negara merdeka tetapi tanpa pengakuan internasional. Salah satu tantangan utama yang dihadapi Transnistria adalah statusnya yang tidak diakui oleh dunia internasional. Meskipun memiliki pemerintahan sendiri, mata uang sendiri, dan bahkan tentara sendiri, tidak ada negara, termasuk Rusia, yang secara resmi mengakui kemerdekaan Transnistria. Hal ini membuat Transnistria sangat bergantung pada Rusia dalam berbagai aspek, mulai dari ekonomi hingga keamanan. Ketidakjelasan status ini juga membatasi kemampuannya untuk berpartisipasi dalam perdagangan internasional, investasi asing, dan kerjasama ekonomi dengan negara lain. Mata uangnya rubel Transnistria tidak diakui di luar wilayahnya sehingga warga dan pelaku bisnis harus mengandalkan mata uang asing seperti dolar Amerika Serikat, euro, atau rubel Rusia. Selain itu, sebagian besar ekspor Transnistria dilakukan melalui Moldova atau Rusia, yang berarti wilayah ini tetap bergantung pada negara lain untuk kelangsungan ekonominya. Secara keseluruhan, masa depan Transnistria masih penuh ketidakpastian. Kemungkinan yang bisa terjadi antara lain tetap bertahan sebagai wilayah separatis dengan dukungan Rusia, berintegrasi kembali dengan Moldova jika ada kesepakatan politik, atau bahkan semakin terisolasi jika hubungan Rusia dengan Barat semakin memburuk. Namun selama statusnya tidak diakui secara internasional dan masih bergantung pada Rusia, Transnistria akan terus menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya sebagai negara yang tidak ada tetapi tetap berjalan. Transnistria adalah wilayah kecil di Eropa Timur yang beroperasi sebagai negara merdeka, tetapi tidak diakui oleh dunia internasional. Wilayah ini memiliki pemerintahan sendiri, mata uang sendiri, serta militer dan institusi negara lainnya, namun masih bergantung pada Rusia dalam hal ekonomi, keamanan, dan politik. Hingga saat ini Transnistria tetap berada dalam ketidakpastian tanpa pengakuan resmi, tetapi terus berfungsi layaknya sebuah negara. Masa depannya masih bergantung pada dinamika politik di Moldova, Rusia, dan komunitas internasional. Apakah Transnistria akan tetap bertahan sebagai wilayah separatis kembali ke Moldova atau mengalami perubahan lain masih menjadi pertanyaan besar yang belum memiliki jawaban pasti.